Ya, kita mulai ya. Oke, silakan dimulai. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang buat rekan-rekan yang sudah menunggu ya dari tadi di waiting room, dan karena ada sedikit pembahasan tentang hal-hal teknis, jadi mohon maaf ada sedikit jeda waktu 5 menit kita lewat dari yang dijanjikan. Di sini kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan pembicaranya. Biasa dipanggil Mas Fai, Bung Fai atau Hilmar Farid, sekarang Dirjen Kebudayaan dan juga sejarawan dan ilmu sosial, ahli ilmu sosial. Jadi bidangnya banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih Bung Farid atas kehadirannya. Selamat sore. Juga saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengurus proses ngabuburit ini, ditekan rekan-rekan di sejarah lintas tas. Ada Mbak Diana sebagai moderator siang ini. Mbak Diana juga selain dalam bidang sejarah, sekarang aktif sebagai anggota tim ahli cagar budaya di Bogor ya, Mbak Diana ya. Jadi cukup lama juga terlibat dalam isu-isu heritage, minatnya. Dan saya kira saya hanya sedikit akan menyampaikan tentang siapa kami. Jadi rekan-rekan di sejarah lintas batas ini adalah sekarang ini sebagian besar memang masih sejarawan ya, tapi kita punya harapan membangun sebuah komunitas yang peduli pada sejarah dan bukan nggak harus sejarawan, yang bisa memperkaya pemahaman atau kesadaran sejarah kita. Kesadaran sejarah kita, disitulah namanya juga sejarah lintas batas. Jadi kita berkolaborasi, kata kuncinya sekarang seperti itu ya, seperti anak-anak muda sekarang bilang kolaborasi, kooperasi menjadi hal penting dalam bagi kita semua. Jadi di situ tujuan dari memajukan pengetahuan kita. Dan untuk acara ini sebenarnya nanti acara ngabuburit yang merupakan acara yang sudah dilakukan beberapa kali. Untuk edisi Ramadan ini kita ingin agak lebih lebih banyak yang kita bisa sampaikan. Jadi model pembicaraannya memang hanya satu pembicara. Jadi kita berharap pembicara ini bisa membicarakan atau membahas satu persoalan secara tuntas. Jadi bukan cuma sekedar kita ngobrol satu topik, tapi ada pendalaman yang kita harapkan. Nah, dalam satu sesi pertama ini jadi ada 4 pembicara ya, selain Bung Hilmar Farid, ada juga saya sendiri nanti bicara, lalu ada rekan dari 2 rekan lainnya. Tolong di mute dulu ya ini ya. Saya kira. Lalu juga untuk sesi kedua itu akan lebih beragam ya. Pembicaranya ada yang belakang sastra, antropolog, lalu juga ada linguistik. Nah, ini yang sedang kita nanti untuk sesi kedua itu dari tanggal 15 sampai tanggal 29 sebelum kita mengakhiri hari Ramadan dan menyambut 1 Syawal. Jadi ini bukan hanya untuk sejarawan, jadi harapan kita yang sangat besar adalah kesejarahan kita bisa, pemahaman kesejarahan kita bisa berguna juga, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi dalam praktik kehidupan di masa kini. Saya kira itu dari saya, jadi sangat mendukung apabila kemudian ada rekan-rekan di sini juga ingin berkolaborasi, bergabung dengan kami bersama di dalam sejarah lintas batas ini. Nanti ada rekan-rekan yang akan memberikan informasi detailnya. Saya kembalikan, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saya kembalikan kepada Mbak
Diana langsung aja ya, Mbak Diana ya. Terima kasih Mbak Diana. Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat sore saya ucapkan kepada para hadirin yang sudah hadir dalam jaringan. Ini saya lihat partisipannya sudah cukup banyak. Ada nama kakak-kakak senior saya juga sudah hadir, rekan-rekan dan juga adik-adik semua. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang Mas Andi juga sudah sampaikan bahwa kegiatan sore hari ini tajuknya atau judulnya adalah Party History yang diselenggarakan oleh Sejarah Lintas Batas, dan ini merupakan rangkaian acara khusus di bulan ini. Baik, khusus pada bulan ini merupakan edisi khusus ya. Jadi edisi khusus dengan tambahan embel-embelnya yaitu Party History edisi khusus Ngabuburit gitu. Jadi biasanya kalau Party History ini dilakukan 2 bulan sekali rencananya begitu. Tapi khusus untuk Ramadan ini kita akan merangkai kegiatan Party History ini dalam 8 kegiatan sekaligus dalam 1 bulan, di mana masing-masing akan menghadirkan narasumber yang luar biasa begitu. Dan ini adalah kali pertama, sesi pertama dari rangkaian kegiatan Party History. Tadi juga sudah disampaikan dan sudah hadir di samping saya di layar ini merupakan sejarawan, juga aktivis, pegiat budaya juga dan seni. Hobinya membaca buku kalau tadi saya nyontek di Google nih ya Mas ya, kemudian juga berenang dan memasak gitu. Tapi saya ragu kalau memasak ini mungkin sudah tidak bisa disalurkan lagi nih hobinya, karena sudah begitu padatnya kegiatan Mas Hilmar Farid sejak 2015 karena sudah didapuk oleh pemerintah Jokowi menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Demikian saya sapa dulu Mas Fai, begitu ya saya sebutnya ya. Mas Fai, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Ya, sehat ya Mas ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas, kita akan mulai acara bincang-bincang ya, dan juga nanti dilanjutkan dengan diskusi gitu. Kalau saya kemarin ngobrol nih sama AA dan juga teman-teman gitu, bahwa Mas Fai akan membicarakan soal deep history, begitu ya Mas ya. Terus terang ini menjadi satu hal yang saya pribadi awam gitu, saya tidak tahu, bahkan mungkin baru 1-2 kali mendengar cerita tentang deep history ini, tapi karena kemarin ditodong jadi moderator, sempat aduh gimana gitu ya, jadi perlu tahu juga gitu. Jadi saya sempat tadi secara instan coba-coba googling gitu apa itu deep history, tapi ternyata kata kunci deep history begitu saya buka memang untuk bahasa Indonesia hampir tidak ada esai yang berbicara tentang deep history gitu ya. Jadi saya belum menemukan itu gitu. Ada beberapa literasi yang kemudian saya bisa download PDF juga deep history ini. Ya sedikit sekali saya mulai paham gitu, tapi itu dibuat oleh sejarawan ataupun orang-orang Barat gitu. Jadi mungkin kita langsung saja Mas Hilmar, kita ingin tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Hilmar, Mas Fai, deep history itu dari sisi pandangnya Mas Fai, dan bagaimana deep history ini, teori atau metode deep history ini bisa diimplementasikan dalam penulisan sejarah dan juga kebermanfaatannya dalam pemajuan kebudayaan. Demikian Mas, silakan Mas. Baik, terima kasih Diana. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali ya bisa bergabung dalam forum ini. Dan saya tadi baru lihat ya sudah ada rencana rupanya hampir tiap hari ya akan ada diskusi ngabuburit seperti ini dengan berbagai macam tema. Saya akan share screen ya. Sebentar. Oke, bisa kelihatan? Sudah Mas, oke. Oke. Ya. Oke, mungkin sebagian dari kita yang pernah studi sejarah atau belajar sejarah ingat ya, ini adalah traktat pendek dari Nugroho Notosusanto, judulnya itu Sejarah Demi Masa Kini. Dan dalam traktat itu Pak Nugroho kurang lebih menjelaskan gitu kenapa sejarah itu penting ya. Dan kurang lebih yang disampaikan, sejarah berguna bukan hanya untuk pengetahuan kita mengenai masa lalu, tapi juga untuk kita hari ini.
Dan judul ini saya pinjam saja gitu ya untuk berbicara mengenai tadi sempat disinggung deep history, tapi sebetulnya ini adalah upaya untuk mencari jawaban terhadap tantangan yang kita hadapi sekarang ya. Tidak jawaban itu kita coba cari di dalam penjelasan sejarah atau dalam sejarah gitu, dalam penulisan sejarah. Dan problem yang kita hadapi ini disebut existential risk. Ya, satu resiko yang mengancam bukan hanya katakanlah sistem ekonomi, bukan hanya soal kesehatan gitu ya, tetapi mengancam keberadaan atau eksistensi dari kita ya sebagai sebuah spesies. Dan ini pikiran yang mengemuka atau semakin populer dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini, tapi tentu semakin dipercepat gitu ya oleh pandemi COVID-19 yang dimulai kurang lebih pada awal 2020 gitu. Dan kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini sangat luas ya. Di bidang pendidikan kita lihat anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar tatap muka itu jumlahnya ratusan ya di seluruh dunia. Dan dari mereka yang kemudian tidak dapat melanjutkan pendidikan jumlahnya juga sangat besar. Dan dampaknya kalau sekarang ya UNICEF, World Bank itu pernah bikin perhitungan bersama-sama lifetime earning atau potensi pendapatan mereka selama mereka hidup gitu itu berkurang 17,5 triliun US dollar karena 2 tahun tidak sekolah. Itu ya, kurang lebih begitu penjelasannya. Ya tentu ini perhitungan matematis, semuanya pakai proyeksi statistik. Tapi yang ingin dikatakan adalah bahwa kehilangan atau loss yang kita alami selama masa pandemi ini luar biasa besar di bidang dan belum dihitung. Ya, jadi ini adalah resiko yang muncul dari pandemi global COVID-19 yang boleh dibilang di dalam sejarah kita tuh nggak ada presidennya. Ya pernah ada influenza 1918, pernah ada Black Death di Eropa pada abad pertengahan gitu. Tapi yang pengaruhnya begitu luas ke seluruh dunia tanpa terkecuali, ya, itu COVID-19. Pertanyaannya tentu kenapa begitu? Ya karena dunia kita ini sudah berjejaring, hampir tidak ada batas lagi gitu ya. Jadi daerah-daerah yang paling terpencil pun terhubung dengan satu atau lain cara dengan sistem global itu. Ya. Dan COVID-19 membuat kita mengerti gitu ya bahwa rupanya sistem yang terhubung satu sama lain yang modern ini sangat rapuh. Ya. Dan kita lihat ya misalnya dari cerita COVID-19 itu sendiri ya. Dia sendiri kan adalah produk dari perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini juga terjadi karena perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan membuat habitat hewan liar bercampur dengan manusia, ternak, sehingga muncul apa yang disebut zoonotic disease. Ya, penyakit-penyakit zoonotik ini dalam 20 tahun terakhir sebutlah Ebola, SARS, berbagai macam versi dan seterusnya itu semakin banyak gitu. Dan ini sudah menjadi wabah yang terus-menerus dan jika tidak dilakukan penanganan yang serius, boleh jadi COVID-19 ini bukan yang terakhir, ya. Dan luar biasa gitu ya, luar biasa dampak dari zoonotic disease ini terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik gitu. Dampak ekonomi IMF ngitung sekarang ini sampai 2024 kita akan kehilangan 12,5 triliun US dollar. Ya dalam berbagai bentuk karena resources yang mestinya bisa kita gunakan untuk memperbaiki macam-macam hal sekarang harus masuk ke dalam sistem kesehatan, bikin vaksin dan berbagai macam penanganan yang langsung terkait dengan COVID. Dan ini terjadi hanya karena ada satu nanopartikel yang sama sekali nggak signifikan gitu ya. Kalau seandainya tidak masuk di dalam sistem terjaring ini, dia nggak ada, nggak eksis. Dan tentu kita tahu bahwa zoonotic disease
potensi untuk munculnya zoonotic disease dengan berbagai macam virus itu bukan baru di dalam sejarah. Hanya saja karena dunia kita sudah begitu terhubung, sistemnya sudah sedemikian rupa, dengan cepat satu nanopartikel bisa membawa dampak yang begitu luas terhadap itu. Dan Oxford University ini membuat studi gitu ya mengenai ini semua dan menyebut adanya existential risk, ya, resiko-resiko yang mengancam eksistensi sistem kita, eksistensi kita juga sebagai manusia. Dan akar dari resiko ini ada yang sifatnya antropogenik, ada yang sifatnya natural, gitu ya. Yang antropogenik itu termasuk teknologi, misalnya penggunaan artificial intelligence yang tidak terkendali, bioteknologi, nanoteknologi dan seterusnya, gitu ya. Itu sekarang sudah ada banyak kajian mengenai resiko seandainya AI ini berkembang terus, akibatnya secara sosial, kultural, politik juga seperti apa. Dan kita udah lihat ya di beberapa negara dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana proses pemilihan umum, pergantian kekuasaan itu didisrupsi gitu ya oleh intervensi dan penggunaan artificial intelligence dalam media sosial dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu resiko terkait dengan teknologi. Di tingkat governance kita juga punya banyak nih kekhawatiran gitu. Global war sekarang Rusia dengan Ukraina, dan dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai kelihatan pembentukan blok di sekitar isu perang itu. Kita juga secara tidak langsung terdampak. Apakah G20 yang sekarang presidensinya Indonesia ini akan mengundang Rusia atau tidak? Pemerintah sudah memutuskan iya akan mengundang Rusia, dan kemudian ada reaksi dari berbagai negara lain. Jadi ada problem dengan governance di tingkat global ini ya yang tidak sederhana gitu saya kira. Dan bayang tentang terjadinya nuclear holocaust sejak krisis misail di Kuba pada tahun 50-an sampai sekarang sebetulnya ada terus ya, walaupun dalam tahun-tahun yang katakanlah kemakmuran itu meningkat, orang cenderung melupakan, mengabaikan karena tidak ada alas. Tapi sekarang tiba kekhawatiran mengenai itu muncul lagi ya, belum lagi bioterrorism dan seterusnya ya. Jadi ada hal-hal terkait dengan governance yang juga merupakan risiko ancamannya besar sekali. Kemudian tadi ya kerusakan lingkungan dalam berbagai macam bentuknya yang berakibat kepada punahnya sebagian spesies kita. Ini kalau di ranah pertanian untuk penambah hutan, masyarakat yang hidup di laut itu pengaruhnya sangat-sangat besar ya. Dan banyak kekhawatiran bahwa risiko seperti ini mengarah pada kelaparan atau famine dalam skala yang tidak kecil. Dan sebetulnya di masa COVID ini pun terjadi ya di beberapa daerah ketika terjadi kemacetan di dalam sistem sirkulasinya, maka ancaman kelaparan muncul di berbagai tempat. Ya, dan tentunya existential risk ini juga terkait dengan yang sifatnya natural gitu ya. Kita adalah negeri di cincin api yang hidup dengan letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan berbagai macam bencana alam lainnya gitu ya. Dan semua itu dicoba di kayak semacam matriks begitu ya, untuk memahaminya seberapa besar ancaman itu baik lingkup maupun kedalamannya gitu ya. Jadi ini matriks oleh Oxford University untuk menggambarkan apa itu existential risk. Apa relevansinya ya buat kita yang belajar sejarah gitu. Sekarang ini orang kemudian berbicara gitu ya bahwa kita nggak bisa nih ya dunia tetap jalan dengan sistem yang sama ya, tidak bisa bertahan dengan cara yang sama. Perlu ada perubahan sifatnya mendasar gitu ya. World Economic Forum ini salah satu forum ekonomi tempat bertemunya para bankir, para menteri keuangan, pemimpin nasional, pemimpin dunia.
dari berbagai macam bidang yang merupakan boleh dibilang forum yang merepresentasi establishment gitu ya. Ini juga bicara tentang perlunya perubahan yang mendasar gitu. Hal yang sebelumnya kita nggak pernah dengar tuh dari forum seperti World Economic Forum ini. Tiba-tiba sekarang tahun 2020 di tengah pandemi mereka bicara tentang pentingnya Great Reset. Ya, kita harus menciptakan kondisi baru, konsepnya sekarang stakeholder economy, mulai perhatian terhadap green public infrastructure, terus juga public good gitu. Jadi ada beberapa hal yang semula merupakan tema yang periferal sifatnya, tiba-tiba sekarang menjadi bagian dari mainstream. Jadi ada keinginan untuk berbicara mengenai perubahan yang sifatnya mendasar. Di World Economic Forum juga berbicara tentang bahwa rural revolution gitu, atau revolusi desa gitu ya, itu adalah basis ya bagi pemulihan yang berkelanjutan gitu setelah COVID. Kalau yang bicara ini adalah aktivis reforma agraria, saya nggak terlalu heran gitu. Tapi kalau kita lihat di bawah, ini penulisnya adalah Shanu Hinduja. Hinduja ini adalah pimpinan dari Hinduja Bank, ya bank milik orang India yang ada di Inggris. Jadi sekarang ini yang ingin atau berbicara mengenai perubahan bukan hanya orang yang memang berjuang untuk perubahan saja, tetapi mereka yang selama ini mempertahankan establishment juga mulai berpikir ke arah sana. Jadi ini menjadi semacam kesadaran umum. Masalahnya ya, untuk bisa membayangkan masa depan yang berbeda, sistem yang berbeda, sistem yang lebih perhatian terhadap public goods, environment, dan seterusnya, kita juga perlu pemahaman yang berbeda mengenai masa lalu. Ya, ini saya ambil salah satu kutipan, banyak sekali orang bicara dengan nada serupa gitu ya, tapi bahwa berpikir tentang masa depan alternatif dari kapitalisme ini, kita memang harus memiliki pemahaman atau konsepsi alternatif tentang masa lalu. Gitu. Karena tanpa itu kita nggak bisa lihat gitu ya, kedalaman problem yang kita hadapi. Dan ini bergema kayaknya. Oke. Dan untuk mencari alternatif ini, salah satu problem ya dalam pandangan sejarah yang ada adalah short chronology. Ya. Sejarah kita nih fokus umumnya pada zaman modern, ya sekitar 1750 gitu. Jadi kalau misalnya ini yang bikin penelitian bukan saya, tetapi Daniel Smail untuk mereka yang belajar sejarah Indonesia atau sejarah Asia Tenggara mungkin masih ingat nama John R.W. Smail yang menulis tentang Autonomous History of Southeast Asia. Nah, Daniel Smail yang bicara tentang deep history ini adalah anaknya. Gitu ya. Jadi dia bilang gitu ya bahwa salah satu problem dasar terhadap historiografi sebagai basis untuk memikirkan masa depan alternatif adalah adanya short chronology. Gitu ya, bahwa jarak pandang kita terhadap masa lalu terlalu pendek. Ya, hanya melihat hal-hal yang modern yang dikira langsung relevan dengan situasi kita sekarang. Padahal untuk memikirkan alternatif yang jauh di masa depan yang jauh ya tentu kita perlu juga jarak pandang yang jauh ke belakang gitu ya. Jadi tidak bisa berhenti hanya pada kemunculan era modern gitu ya. Dan tentu agar bisa melakukan itu di dalam historiografi juga perlu ada kritik yang sifatnya internal. Dan kritik terhadap historiografi ini untuk sebagian kita mungkin sudah mengenalnya ya. Tapi problem-problem yang saya deretkan di sini adalah problem-problem yang katakanlah sifatnya umum ya. Yang pertama adalah historiografi pencerahan ya, yang muncul pada abad 18, 19 dan juga sampai abad 20 itu banyak yang visinya spektakuler ya, tapi pengetahuan empiriknya sangat terbatas. Jadi bicara tentang jatuh bangunnya peradaban Romawi, terus tentang potongan-potongan sejarah atau penggalan sejarah yang sangat besar dalam lingkup waktu yang sangat besar. Dan biasanya sifatnya lebih filosofis, lebih spekulatif,
berbicara tentang esensi manusia, tentang namanya azas dasar kehidupan manusia yang bergerak sepanjang sejarah, ketimbang didukung oleh pengetahuan empirik yang solid gitu. Itu karakteristiknya. Nah, di abad 21 sebaliknya, kita sangat spesialis ya berbicara tentang lingkup geografis tertentu atau lingkup waktu tertentu, dan sangat menghindari klaim atau argumentasi umum ya. Dan ini problem gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa dia menjadi problem gitu. Tapi ini problem bahwa dua-duanya tidak ya memberi dasar yang cukup bagi kita untuk membayangkan masa depan atau alternatif masa depan yang jauh gitu. Soal kedua, evolusionisme ya, sejarah dianggap sebagai kisah progres ya, manusia menghadapi rintangan alam, terus menghadapi rintangan sesama, berkooperasi untuk kemudian terus maju ya. Tandanya apa ya? Tandanya itu perkembangan teknologi, perkembangan atau kecanggihan di dalam mengelola alam dan seterusnya. Dan di sini sebenarnya sama, apakah Stalin, apakah Rostow, hampir semuanya bicara tentang tahap perkembangan masyarakat gitu ya. Dan kalau kita lihat pelajaran buku-buku teks mengenai sejarah ekonomi, umumnya membagi masyarakat ke dalam perambah-peramu, pemburu, pertanian, kemudian industri dan seterusnya. Hampir semuanya sama gitu. Dan selalu melihat narasi sejarah itu di dalam evolusi ya. Nah, problem besar adalah ketika evolusionisme ini gitu, cenderung melihat adanya human exceptionalism gitu ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sungguh istimewa gitu ya. Sejarah itu cerita tentang bagaimana manusia menaklukkan alam dan seterusnya gitu ya, keluar dari kungkungan alam, terpisah dari alamnya. Dan bahkan di dalam berbagai traktat di abad 19 betul-betul manusia itu dihadirkan sebagai sosok yang tugasnya adalah menaklukkan alam gitu ya. Geografi, sejarah, narasinya kurang lebih sama gitu. Dan ini adalah problem yang sangat serius sekarang kalau kita lihat hubungan kita yang sangat buruk dengan lingkungan alam kita. Hal ketiga itu time revolution atau modern time. Ya, munculnya di 1860-an. Kalau misalnya kita periksa ya narasi terutama dalam sejarah yang ditulis di Eropa sebelum 1860-an sangat kuat apa yang disebut Ussher chronology. James Ussher ini adalah seorang uskup gitu ya yang kemudian menghitung kapan sih sebenarnya dunia atau bahkan alam semesta ini dimulai gitu ya, dan dia membaca secara literal kitab perjanjian lama gitu, dan dia menghitung kan kalau misalnya kita lihat kitab Kejadian atau Genesis di dalam perjanjian lama itu selalu dimulai cerita silsilah kan, dan dia hitung kembali ya, dan dia menemukan bahwa dunia ini tercipta pada bulan Oktober 4004 tahun 4004 sebelum Masehi ya, jadi ada tanggal lahirnya itu. Nah, ini tentu kemudian berubah total gitu ya. Tetapi pikiran tentang short chronology gitu, bahwa yang relevan di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang sifatnya dekat di dalam sejarah, itu menetap ya. Sehingga sejarah kemudian menjadi ya diperkuat, dipertegas ketika Langlois dan Senior Boss yang terkenal No Document No History gitu, membuat kayak semacam traktat gitu ya, manual untuk meneliti sejarah, dan mengatakan bahwa sejarah adalah semua pengetahuan mengenai masa lalu yang ada dokumennya. Nah, itu sejarah. Jadi studi masa lalu yang berbasis pada fosil dan segala macam kemudian disebut prasejarah ya. Dan saya nggak tahu, tapi seingat saya waktu kuliah sejarah dulu, pembedaan ini juga masih ketat kita pakai gitu. Ada prasejarah dan ada sejarah. Batasnya apa? Biasanya dianggap tulisan, dokumen. Sementara kita tahu di dalam masyarakat kita, informasi mengenai masa lalu terdapat begitu banyak di dalam ekspresi yang sangat beragam, tidak hanya tulisan gitu ya. Nah, dengan latar belakang seperti ini, historiografi kita sangat cenderung ya kuat ke periode modern ya, dan ini Daniel Smale tadi membuat semacam riset gitu ya,
dia membuat riset, dia menghitung disertasi, kuliah yang diberikan, minat penelitian para profesor dan segala macam itu, dia lihat timbangannya itu berat ke masa modern untuk sejarah. Gitu ya. Sedikit sekali yang kemudian tertarik untuk mempelajari masa lalu yang jauh, gitu ya. Dan ini problem ya tadi karena dia short chronology, maka pandangan ke depannya juga akan sangat terbatas gitu ya karena hanya memahami dunia modern atau modern awal gitu ya sebagai basis dia untuk memikirkan alternatif. Nah, apa yang diperlukan? Ya, kita perlu studi disipliner tentunya ya tentang masa lalu. Nah, saya di sini hanya membuat Halo. Halo, Mas Fai. Oke, rupanya ada kendala ya. Kita tunggu sebentar ya. Baik, sepertinya Mas Fai kehilangan ini, ada gangguan jaringan ya. Tapi karena narasumbernya memang cuma satu, jadi mohon maaf para hadirin, kita mungkin akan menunggu dulu sampai Mas Fai kembali. Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman panitia. Halo. Oh, sudah ada ya? Oke. Mohon maaf terputus ya. Siap, silakan Mas. Bisa dengar sekarang? Sudah, oke. Oke, tadi sampai mana ya putusnya? Sampai di slide 4 tuh yang setelah abad 21 ya? Oke. Sebentar ya. Sampai sini betul? Iya, betul, Mas. Oke. Saya lanjut ya. Jadi mengulang sedikit gitu. Kenapa di history? Tadi istilah sudah disebut oleh Diana. Dan saya kira di sini yang pertama ya, itu humbling ya, membuat kita bersahaja, lebih tahu diri. Ya, kalau kita lihat sejarah humanity kita ini, sapiens ini pendek sekali sebetulnya dalam sejarah mulai hominid ada, atau bahkan kalau mau tarik lebih jauh tentang sejarah planet ini, ya kita nih masih katakanlah betul-betul sebatas debu lah di dalam perjalanan panjang sejarah ini. Dan tentu kita juga melihat masa depan, ya kalau misalnya kita perhatikan teman-teman yang belajar astronomi dan lain-lain, usia dari bumi ini juga masih akan sangat panjang dan kita ada di tengah-tengah perjalanan itu. Ya, jadi itu saya kira juga membuat kita lebih humble gitu ya, melihat pilihan-pilihan ke depan, ya tidak serta-merta ingin memenuhi apa yang bisa diraih sekarang, ya berpikir tentang long term, ya, dan itu satu etik yang sekarang ini berkembang, long termism gitu ya, untuk melihat bahwa kita sebenarnya berbuat untuk generasi mendatang.
Ya menariknya di dalam masyarakat kita sendiri ada konsep dan masyarakat yang sebut masyarakat adat itu konsep-konsep mengenai 7 turunan. Ya. Dalam bahasa Jawa, mungkin ada teman-teman bisa mengoreksi di sini, kalau bicara tentang generasi, genealogi itu bisa punya istilah untuk 18 generasi. Ya. Nah, dengan kerangka pikir seperti ini, ya kita baru bisa memikirkan satu common project gitu untuk menghadapi existential risk. Ya, tanpa itu kita sulit membayangkan. Ya, kalau misalnya sekarang ini dipatok 5 tahun masa pemerintahan atau katakanlah sepanjang usia kita gitu ya, maka proyek yang bisa dipikirkan bersama-sama untuk dikerjakan bersama-sama juga pasti akan sangat terbatas. Ya, itu sebabnya kita lihat ya karya Akbar seperti Borobudur masa pengerjaannya 75 sampai 80 tahun, ya berarti melibatkan setidaknya 3 generasi. Ya, di masa seperti itu orang bisa memikirkan common project yang besar gitu. Nah, ini salah satu syarat bagi kita kalau mau berbicara menghadapi existential risk adalah sikap humble semacam itu dan juga imajinasi. Ya, karena tanpa itu semua kita akan sulit membayangkan ya gimana caranya menghadapi katakanlah climate change. Ya, kalau semua orang betul-betul hanya melihat halaman rumahnya sendiri gitu ya, hanya berpikir bahkan tidak tentang anaknya pun tidak dipikirkan. Ya, tentang bahaya dari mikroplastik bagi manusia yang sekarang sudah masuk ke dalam tubuhnya anak-anak, dia bahkan nggak berpikir tentang anak cucunya. Plastik dia pakai aja terus dalam kesehariannya, gitu ya. Itu yang maksud saya, deep history ini membuat kita jadi mengerti, gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan di sini? Dan tentu dengan cara seperti itu, gitu ya, kita ini redefining humanity, ya, mendefinisikan kembali yang namanya kemanusiaan itu. Ya. Kemanusiaan ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sekarang dia berdiri di atas sumber daya alam yang sangat terbatas, ya, perubahan iklim yang memang tidak bisa dicegah, ya. Jadi resiko yang ada itu nyata, ya. Jadi bukan sesuatu yang kita bayangkan. Bayangan abstrak tentang hidup lebih baik gitu, itu sekarang itu hidup lebih baik itu sudah punya koridornya Oke, baik. Sepertinya Mas Hilmar Farid kendala lagi jaringannya ini ya. Kita terpaksa harus menunggu dulu. Namun sambil menunggu mungkin dari panitia ada yang mau diumumkan ya. Sementara sambil menunggu teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dan juga daftar kehadiran, mohon untuk dapat mengisi form yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Silahkan melalui Google Form bisa diisi dulu sambil kita menunggu. Kemudian juga mungkin dari panitia bisa sekaligus dikirimkan form pendaftaran ini mungkin ya Mas atau Mbak, untuk Asosiasi Sejarah Lintas Batas, mungkin ada teman-teman yang sudah tertarik untuk bergabung, bisa dikirimkan juga linknya. Mohon maaf terputus lagi. Saya kira ya karena juga udah banyak ya, jadi saya cuman kasih lihat lagi deh ini ya. Ini bidang-bidang yang bisa dipelajari ya untuk science technology, kemudian juga untuk governance. Governance ya, the deep history of early states, ini penting sekali ya. Dan mungkin relevan dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman arkeologi dan antropologi gitu ya. Jadi di negeri kita ini banyak sekali ya polity, kekuasaan yang sifatnya lokal. Nah, cuma masih sangat kurang kita mempelajari saling hubungannya di antara kerajaan-kerajaan yang ada besar dan kecil, berapa besar lingkupnya, seperti apa pembagian kekuasaannya, dan seterusnya. Itu penting sekali. Sama seperti kinship, ini juga sesuatu yang sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan sosial kita,
Kita bicara tentang asal-usul, seringkali bicara tentang klan, dan perlu ada studi yang cukup mendalam ya tentang klan ini di dalam sejarah, sama halnya dengan pola migrasi, persebaran manusia atau penduduk ya di Nusantara ini. Hal lain saya kira juga tatanan global itu dalam long durée, dalam jangka waktu yang panjang itu seperti apa. Nah, untuk memahami governance ini secara lebih baik gitu. Untuk sejarah lingkungan hidup atau sejarah iklim itu saya kira juga sangat mendasar, sangat penting ya. Studi tentang sistem pangan kita, produksinya, geografi tanaman, famine, sejarah spesies dan seterusnya gitu. Jadi praktis mau memahami lebih baik biocultural diversity kita ini. Ya. Itu esensial kalau mau bicara tentang menghadapi existential risk. Dan tentunya juga sejarah bencana alam yang saya kira sekarang sudah semakin baik ya kemampuannya untuk memahami berdasarkan data sejarah yang ada. Dan dari sana gitu, saya kira ada beberapa ya langkah penting yang berdasarkan pemahaman yang solid mengenai sejarah. Kita lihat ya apa sih sebenarnya yang kita perlu ya, investment itu perlu dilakukan di mana ya. Ini Biological Weapons Convention sebagai apa namanya katakanlah institusi yang menangani ya ancaman bahaya penggunaan senjata biologi dan segala macam, itu budgetnya kecil sekali ya, hanya berapa belas miliar aja gitu ya, tapi dia ditugaskan untuk menghadapi existential risk yang begitu besar gitu ya. Dan samping itu tentu gerakan sosial lintas bidang stakeholder, kita mesti merumuskan warga di abad 21 ini ya. Dan di sini kita ketemu ekologi, perdamaian, keadilan sosial, berbagai macam isu gitu ya. Tentu ada sistem-sistem alternatif yang sekarang sudah mulai ya, perlu dihubungkan, perlu tautkan di dalam satu sistem gitu ya. Dan yang terakhir sebagai prinsip gitu ya, ini tentu pengetahuan mengenai ini, diskusi seperti ini akan melahirkan norma dan moralitas yang berbeda dari zaman sebelumnya ya, dan dia perlu diartikulasikan dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ada sosiolog Max Weber bilang disenchantment of the world sebagai syarat dari modernitas, ya harus mengabaikan segala macam paham-paham lama dan seterusnya gitu ya untuk memeluk sains modern dan birokrasi modern dan seterusnya. Maka sekarang argumen itu justru sebaliknya. Yang perlu dilakukan adalah re-enchanting, gitu ya, mengembalikan pesona yang sangat banyak kita temukan di dalam sejarah lokal kita, di dalam tradisi lisan dan seterusnya. Kenapa? Karena ini yang merupakan ekspresi keterpesonaan manusia melihat keterbatasannya. Ya, jadi nggak gegabah malah merasa diri yang paling hebat gitu ya, terus membuat segala macam kalkulasi untuk orang lain atau untuk makhluk yang lain, untuk lingkungan, dan berakibat seperti sekarang ini gitu. Jadi re-enchanting ini juga elemen yang penting, ya, kembalinya juga pentingnya spiritualitas di dalam seluruh urusan ini, sehingga masyarakatnya bisa jauh lebih humble, toleran, dan saling mengerti. Saya kira itu. Mohon maaf kalau panjang uraiannya. Oke, terima kasih Mas Fai. Sangat menarik ini tadi paparannya. Baik Mas, ada beberapa yang sudah mulai bertanya. Kita akan buka 2 sesi ya. Setiap sesi akan dibuka dengan 2 pertanyaan tertulis yang akan saya bacakan. Kemudian juga nanti bisa mau bertanya langsung, silakan. Saya juga bisa buka langsung. Silakan langsung bertanya dengan Mas Fai. Sebelumnya Mas, tadi sedikit aja saya ada pertanyaan nih Mas ya, karena di paparan Mas Fai tadi ada beberapa isu yang global terlalu banyak gitu yang bersinggungan, bukan hanya dari ilmu sejarah gitu ya. Tadi ada mute ya Diana. Diana ketutup. Oh oke. Dari tadi ya. Baik, terima kasih Mas Fai atas paparannya, sangat menarik sekali. Dan kita
pertanyaan kita akan membuka 2 sesi ya. Kita akan membuka 2 sesi, setiap masing-masing sesi itu kiranya mungkin bisa dapat 2 pertanyaan tertulis yang akan saya sampaikan via saya yang akan menyampaikan, kemudian juga kita bisa buka langsung pertanyaan, siapa yang mau bicara langsung dengan Mas Fai kami persilahkan gitu ya. Jadi setiap sesi ada 2 pertanyaan tertulis dan 1 pertanyaan langsung secara live gitu. Tapi mungkin sebelum itu Mas Fai, saya mau tanya dulu kali ya, sedikit aja ya tadi, karena menarik ini bahwa kalau tadi saya dengarkan bahwa ini banyak isu yang jadinya tidak, tadi cerita panjang gitu ya, isunya ternyata banyak gitu, tidak hanya berkutat di tentang sejarah gitu, tapi kita bicara tentang ekologi, climate change, kemudian juga biologi gitu ya, penyakit, arkeologi jauh ke belakang gitu, antropologi dan sebagainya. Dan kalau seperti ini gitu, saya membayangkan bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu dengan lingkungan, dengan environment yang bersih, yang baik gitu, untuk dengan environment yang sehat ya, untuk berkolaborasi antara sejarah dan ilmu-ilmu, bidang-bidang ilmu yang lain gitu, untuk kebermanfaatan yang freeze ya Diana ya. Gantian. Ya, apa cuma saya? Langsung aja. Oh, dia yang freeze ya. Halo. Halo, ya bisa dengar sekarang? Iya, dengar ya. Tadi saya sudah selesai bertanya atau belum ya, Mas? Ya, kurang lebih nangkap maksudnya gitu ya. Sejarah bisa kolaborasi dengan bidang lain ya. Gitu ya. Ya, ini boleh langsung. Boleh, silakan Mas. Oke. Gini, justru itu yang saya maksud gitu. Kita perlu keluar ya dari cangkang disipliner yang disebut ilmu sejarah itu. Dia harus diperluas gitu ya. Maka saya bilang, kalau saya akan bilang pendekatan interdisipliner untuk mempelajari masa lalu. Ya. Karena sejarah tadi itu, sejak sejarah, apalagi sejarah modern, cenderung fokus pada apapun yang tertulis, sumber tertulis, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemampuan dia untuk membaca masa lalu yang jauh terhenti ketika dia nggak ada dokumennya. Ya. Nah, dalam metodologi seperti ini yang saya kira mulai harus kita pikirkan ya, secara lebih serius gitu ya. Kerjasama sekarang ya, kolaborasi dengan linguistik, kolaborasi dengan orang yang belajar folklore, dengan arkeologi tentunya, tapi juga biologi, paleontologi dan seterusnya gitu. Jadi fokusnya adalah mempelajari masa lalu, berusaha memahami masa lalu. Ya. Disiplin yang digunakan bisa bermacam-macam, kombinasi dari itu. Dan sebetulnya sudah cukup banyak ya orang yang mempraktekkan seperti ini ya. Sekarang saya mentautkannya di dalam pembicaraan tentang existential risk, bahwa ini bukan cuma satu kegiatan akademik gitu ya, tapi dia juga memiliki tujuan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Kita akan buka sesi pertama. Ada 2 pertanyaan tertulis. Saya coba bacakan. Yang pertama dari Mas Afkar Aristoteles. Pertanyaannya berikut ini nih, Mas. Tadi Bapak menyebutkan tentang sejarah berat di modern. Sejarah berat di modern karena sumbernya tertulis. Tadi Bapak menyebutkan bahwa tentang sejarah berat di modern karena sumbernya tertulis. Sementara budaya kita cenderung ekspresionis. Biasanya ekspresionis bisa berupa tradisi lisan yang kadang-kadang pewarisan penghafalannya bisa keliru dari pendahulunya dan isinya mitologi yang terkadang tidak masuk akal. Lantas bagaimana tradisi seperti ini bisa jadi tinjauan kajian sejarah kita secara tepat, terutama untuk korelasinya atas apa yang terjadi hari ini? Silakan, Mas. Halo? Hilang lagi ya? Ya, luar biasa nih jaringan hari ini. Nggak tahu saya, biasanya juga nggak gini-gini amat. Iya, cuacanya kali ya, Mas. Ya, di sini juga agak berat. Hujan ya. Oke. Tadi
Tangkap suara apa? Suara saya untuk pertanyaan. Sejarah fokus ke masa modern dari Aristoteles, tapi berhenti di situ. Oke, baik. Aku ulang lagi ya, Mas ya. Pertanyaannya dari akar Aristoteles adalah begini. Jadi tadi Bapak menyebutkan tentang sejarah berat di modern karena sumbernya tertulis, sementara budaya kita cenderung ekspresionis. Biasanya ekspresionis bisa berupa tradisi lisan yang kadang-kadang pewarisan penghafalannya bisa keliru dari pendahulunya, dan isinya mitologi yang terkadang tidak masuk akal. Lantas bagaimana tradisi seperti ini bisa jadi tinjauan kajian sejarah kita secara tepat, terutama untuk korelasinya atas apa yang terjadi hari ini? Silakan, Mas. Baik, kalau saya mungkin agak berhati-hati ya mengatakan bahwa sumber seperti ekspresi lisan dan seterusnya itu isinya hanya mitologi atau apa namanya tidak akurat, dengan dua alasan. Alasan pertama, semua ekspresi lokal itu sebetulnya merupakan dokumen sosial. Problemnya adalah kemampuan kita memahaminya. Sama seperti apakah karya sastra itu sumber sejarah atau bukan, gitu ya. Ya bergantung pada metodologi yang digunakan. Kalau kita mencari data faktual akurat mengenai apa yang terjadi di masa lalu, mungkin kita nggak dapat, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kita membuka cakrawala untuk memahami bahwa dari sana kita bisa belajar tentang sistem sosial, sistem kekerabatan, bagaimana penghormatan, hal-hal yang bahkan di dalam katakanlah tulisan seperti arsip nggak akan mungkin kita temukan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, apakah arsip itu reliable? Ya, pertanyaannya sekarang gitu ya. Arsip resmi yang masuk dalam catatan negara gitu ya. Apakah dia 100% reliable? Apakah memang betul itu? Kalau misalnya memang betul begitu, kan kita tahu ya ada begitu banyak problem dengan arsip yang tidak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu ya. Jadi problem kita bukan soal jenisnya, tapi kemampuan kita melakukan kritik sumbernya, gitu ya. Itu saya kira jalan keluar ya untuk mencari apa sih yang bisa kita peroleh dari misalnya mempelajari yang sifatnya bukan tekstual. Sama ya, sama seperti seorang arkeolog untuk masa prasejarah. Berdasarkan bukti yang sangat terbatas bisa membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai kehidupan masa lalu yang valid, yang kuat, yang saintifik gitu ya. Gigi misalnya ya tentang diet manusia pada masa itu bisa dilihat dari susunan giginya, macam-macam lah gitu ya. Jadi saya kira problemnya itu dikritik ya, kemampuan kita untuk melakukan kritik sumber ketimbang jenis sumbernya. Oke, baik. Mas Aristoteles sudah terjawab ini ya, Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Hilmar. Dari Happy Chandra. Izin bertanya, Mas Hilmar, sebelumnya mohon maaf, latar belakang saya bukan dari orang sejarah, tapi saya sangat tertarik dengan sejarah, terutama pada masa prasejarah. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hilmar tadi, bahwasanya peninggalan dokumentasi bangsa kita lebih banyak menggunakan ekspresi dibanding tulisan. Sedangkan menurut literasi dari berbagai sumber yang saya baca, ada banyak kemajuan peradaban pada masa prasejarah yang hilang. Namun yang tereksplor, apalagi yang tertulis di buku-buku sejarah sekolah prasejarah Nusantara sebelum Masehi, tidak tertulis sehingga menimbulkan perspektif bahwasanya Nusantara sebelum Masehi adalah bangsa yang terbelakang. Pertanyaannya, apakah sumber sejarah yang valid hanya dari tulisan saja, sedangkan peninggalan secara budaya keseharian bahkan adat istiadat tidak berlaku? Sebelumnya terima kasih. Baik, ini sepertinya hampir sama ya dengan pertanyaan yang mungkin sama kayak sebelumnya ya. Sepertinya sama ya. Ada yang bisa ditambahkan atau kita beralih ke pertanyaan berikutnya? Kalau boleh ada yang lain, saya nanti singgung juga. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Abdillah. Tadi dijelaskan dalam kritik historiografi, salah satu poinnya adalah problem kurangnya kajian historis pra 1750. Saya sangat setuju dengan itu, melihat pentingnya riset yang lebih holistik secara temporal untuk menghadapi existential risk ini. Tetapi meskipun interdisciplinary research memberikan peluang untuk memberikan gambaran sejarah pada periode praaksara, tetap saja, apakah pengetahuan yang jauh itu mungkin untuk digali sebagaimana periode yang lebih kontemporer? Misalnya saja dalam sejarah kita tahu bahwa semakin jauh suatu periode, semakin besar potensi kita akan terperangkap pada satu spekulasi secara epistemik sulit. Demikian, Mas.
Mirip-mirip juga ya. Tapi oke deh. Kayaknya ini jadi pertanyaan yang penting ya dalam pembicaraan kita. Dan ya itu memang sangat-sangat penting. Dan saya kira gini, kita yang mungkin belajar sejarah ya, pelajari sumber sejarah dan seterusnya, memang trainingnya itu, kritik sumbernya terutama tuh mempersoalkan misalnya keaslian dokumen, dia asli atau tidak, ya. Kemudian cara kita membaca untuk menemukan fakta di dalamnya, ya. Tapi interpretasi sosial, interpretasi kultural terhadap dokumen itu masih agak jarang dilakukan. Ini tolong saya dikoreksi kalau salah gitu ya. Tapi dalam pemahaman saya sering dokumen, arsip, semua bahan tertulis ini diambil at face value gitu ya. Pokoknya apa yang tertera itulah yang digunakan gitu ya. Tapi keinginan atau kemampuan kita untuk membaca di belakang yang tertulis gitu, ini yang sebenarnya sangat perlu untuk dikembangkan. Dan kalau itu dilakukan, gitu, interpretasi semacam itu dilakukan, maka saya kira nggak ada kesulitan dia untuk menangani sumber-sumber yang bukan dokumen, bukan tulisan gitu. Itu soalnya sama. Dan itu persoalannya gini, kita sering dengar istilah no document, no history gitu ya. Tidak ada sejarah kalau tidak ada dokumennya gitu ya. Itu yang menyatakan itu adalah Langlois dan Seignobos. Mereka membuat kayak semacam traktat di dalam historiografi Perancis 1898. Tapi yang sering dikutip itu cuma soal tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Padahal yang mereka katakan bahwa dokumen tertulis itu adalah sumber yang paling reliable, paling dekat dengan ingatan itu. Tapi bukan satu-satunya. Gitu ya. Jadi kita nih mesti berlaku adil gitu ya di dalam membaca seluruh khazanah metodologi sejarah kita ini untuk memahami bahwa persoalan dengan sumber primer itu bukan soal keaslian arsip saja. Apakah dia merupakan keterangan primer, tangan pertama yang paling dekat dari kenyataan itu atau tidak? Ya. Dan ini sering terjadi perdebatan. Misalnya, koran lama itu sumber primer atau bukan? Tergantung. Ya. Kalau misalnya sekarang ada saksi orang yang melihat langsung dan bisa memberikan kesaksian yang berbeda dari yang tulisan itu, maka si saksi ini yang menjadi sumber primer. Ya. Tetapi kalau kita ingin memahami bagaimana sih penggunaan bahasa media di abad yang lalu misalnya, gitu ya, maka si surat kabar ini dengan sendirinya menjadi sumber primer. Jadi primer tidaknya ini bukan soal apakah dia koran lama, apakah dia arsip, tapi tingkat kedekatannya dengan masalah, gitu ya. Jadi ini yang saya kira penting buat kita pegang secara prinsip, gitu ya. Di tengah tidak adanya dokumen, ya, lantas apa yang mesti kita lakukan? Kalau berpegang pada prinsip no document, no history, ya jangan ditulis sejarah sebelum itu. Dan itu yang membuat Eric Wolf, kenal Eric Wolf, dia bilang, you're a people without history. Ya, dia menulis tentang manusia-manusia yang tanpa sejarah. Kenapa dia disebut manusia tanpa sejarah? Ya karena tidak meninggalkan dokumen. Ya, jadi problem kita di dalam mempelajari masyarakat kita ini bukan soal ngotot tentang metodologinya, gitu, tapi apa yang mau dicapai? Apakah kita mau memahami masyarakat yang tidak punya tulisan itu atau tidak? Satu-satunya jalan untuk itu ya melihat ekspresi yang mereka miliki. Jadi ini persoalan metodologi yang sangat serius buat kita, gitu ya. Dan itu sebabnya argumentasi juga interdisipliner harus bekerja sama dengan linguistik, bahasa, antropologi, kajian seni dan seterusnya, gitu ya, sehingga bisa mempermudah kita untuk mendekati kenyataan di masa lalu itu secara lebih baik, gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan. Ya, baik, Mas Fai. Mumpung nih, karena menarik banget, mungkin saya bisa nyelip sedikit pertanyaan nih, Mas Fai, ya, karena tadi udah bicara soal metodologi. Jadi kalau kita dengar tadi barusan Mas Fai sampaikan gitu ya, jadi apakah menurut Mas Fai perlu adanya perubahan kurikulum ya, Mas, di ilmu sejarah dan juga mungkin ilmu-ilmu sosial lainnya? Apalagi tadi Mas juga sampaikan, apalagi tadi Mas sampaikan juga bahwa adanya persinggungan yang cukup dempet gitu antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu lain, seperti bahkan sampai seni gitu dan sebagainya gitu. Kalau kita mau melihat ini, apakah
itu perlu diterapkan sampai pada perubahan kurikulum. Demikian, Mas. Kalau saya urusan kurikulum pendidikan sejarah, saya kira ini ada orang yang jauh lebih kompeten untuk bicara soal itu gitu ya. Ada para dosen, para guru besar di sini. Jadi mungkin lebih baik dijawab oleh para beliau gitu ya. Tapi buat saya yang penting keterbukaan kita ya, di dalam mencari jalan untuk memahami masa lalu secara lebih baik, lebih utuh gitu. Itu poinnya gitu ya dari uraian saya. Apakah ini bisa dilembagakan atau tidak? Ya terus kembali ya saya kira kepada institusi yang mengajarkan sejarah itu. Oke, baiklah ya. Tapi setidaknya kita memang harus jauh lebih terbuka ya, Mas ya, dengan memang tuntutan dunia memang sekarang sudah seperti itu. Saya juga bisa relevan antara ilmu dengan keadaan yang saat ini diperlukan gitu ya. Baik, kita lanjut. Tapi mungkin sebelum sesi pertanyaan lagi yang tertulis, saya mau mengundang, ada yang raise hand ini, tapi maaf tidak terlihat namanya. Siapa ya nih, Mas? Panitia boleh dibantu saya? Saya invite ya? Oh, ini Pak Teguh Imanto. Silakan saya coba invite dulu ya, Pak. Suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Silakan Pak Teguh. Nah, ini Pak, saya mau bertanya. Mengapa ya sejarah kita, sejarah Indonesia itu tidak dicantumkan ke dalam sejarah dunia, Pak ya? Cenderung diabaikan gitu. Nah, kita hanya berkutat pada sejarah Indonesia. Tapi kalau sudah masuk ke sejarah dunia, saya pernah beli buku sejarah dunia gitu. Saya cari-cari gitu, kok Indonesia kok nggak dimasukkan ya peradabannya, sementara yang Romawi itu masuk, terus kerajaan yang lain di dunia juga masuk. Padahal kalau kita kaji, Indonesia juga ada loh peradaban di zaman Mataram Hindu itu tahun 700 itu yang bisa mendirikan Candi Borobudur, apa itu tidak menunjukkan bahwa Indonesia itu ada gitu. Nah ini gimana ini sejarawan Indonesia ini harusnya menonjolkan dong. Tidak adil rasanya itu. Masa Indonesia nggak dicantumkan? Padahal kenyataannya ada. Memang benar Pak, bahwa Indonesia itu nggak disukai dunia gitu. Baik, terima kasih Pak Teguh sudah ini terangkum pertanyaannya. Terima kasih untuk raise hand-nya. Mungkin satu lagi ya, kalian dari Mas atau Mbak ini, Mbak Gratia atau Mas Gratia, silakan. Bentar. Oke. Terima kasih banyak, Mbak Moderator. Salam kenal, saya Arta dari Sosiologi Universitas Erlangga. Seringkali kita melihat sejarah kita, bangsa Indonesia, hanya sangat samar. Misalnya Majapahit menguasai hingga Madagaskar, hingga wilayah-wilayah Asia Tenggara, tapi bukti-buktinya belum ada secara konkret. Yang penting adalah bagaimana sejarawan bisa menguasai antropologi, sosiologi, bahkan demografi, bahkan ilmu kelautan untuk bisa melihat fakta-fakta atau realitas-realitas sejarah hingga ke akar-akarnya. Dari sini, bagaimana sejarawan dapat mengembangkan suatu metodologi sejarah interdisipliner dengan menggabungkan ilmu sosial dan ilmu-ilmu lain yang dapat membantu dalam mengungkapkan realitas sejarah. Terima kasih banyak, Moderator. Oh, iya. Baik. Oke, sementara dua dulu ya, Mas Fai, apakah mau? Ya, silakan. Oke, yang pertama dari Pak Teguh, ini saya kira untuk teman-teman sejarawan ya yang ada di dalam forum ini nih, pertanyaan besar dan pertanyaan penting, kenapa nggak masuk dalam sejarah dunia? Ya, memang mesti kita ingat bahwa terminologi sejarah dunia juga adalah kreasi dari Barat. Ya, jadi nggak terlalu heran kalau sejarah dunia itu selalu mereka mulai dari cerita tentang mereka sendiri gitu ya. Itu begitulah sejarahnya gitu ya. Tapi yang disebutkan Pak Teguh saya kira penting sekali gitu ya, karena banyak teman-teman sejarah ini fokusnya memang pada sejarah Indonesia.
ya kurang banyak ya menulis tentang sejarah belahan dunia yang lain, dan saya kira itu mestinya sekarang udah mulai dilakukan ya. Jadi terima kasih Pak Teguh mengingatkan kita semua ini ya, jangan asik berkutat dengan kampung halaman sendiri ya, lupa melihat dunia yang begitu luas gitu. Nah, mengenai persebaran Indonesia ke dunia sebetulnya ada ya, beberapa studi yang menarik dan sangat penting saya kira dari Profesor Azumardi Azra ya, beliau senior sejarawan tentang Islam, menulis tentang jaringan ulama, dan dalam tesisnya itu dikatakan bahwa ulama-ulama dari Banten, dari Jawa, dari Makassar itu berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Arab sana ya. Jadi arusnya itu bolak-balik ya, bukan cuma kita belajar dari Arab kemudian mengikuti, enggak, kita berkontribusi terhadap pemikiran Islam modern yang berkembang di Arab sana gitu, dan itu dipelajari secara sosiologis, historis gitu ya, diperlihatkan jaringan ulamanya itu ya, yang boleh dibilang sangat aktif lah di Samudra Hindia ya, terutama pada abad-abad 18. Jadi ini sama halnya sekarang ada studi tentang Buddhisme, Tantric Buddhism itu, yang ritual-ritual Tantric Buddhism yang juga dianggap dari India gitu, setelah ditelusuri gitu, punya napas Austronesia yang sangat kuat ya dalam berbagai macam bentuk. Ya sekarang jadi banyak ya orang-orang mulai mempelajari hal-hal seperti ini, sama seperti studi linguistik, sejarah linguistik menunjukkan misalnya bahasa Malagasy itu sama dengan atau dekat sekali dengan Melayu Banjar ya, karena alasan-alasan sejarah tadi gitu ya, kita sudah berlayar ke sana 1000 tahun sebelum kedatangan Eropa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini sama seperti studi mengenai Ankumar tentang beras dari Jawa yang tumbuh di Jepang ya. Jadi cuma belum dikonsolidasi. Nah, ini juga saya kira PR ya. PR kita semua ini ya, dari begitu banyak temuan yang bagus-bagus ini sudah waktunya ya dipakai ya untuk menulis secara lebih substansial ya mengenai kehadiran Indonesia di peta dunia dari perspektif historis. Oke, baik, terima kasih Mas Fai. Ini mumpung ada di partisipan, saya lihat ada Mbak Win Juwita. Mumpung karena kita memang lintas disiplin ilmu ya, boleh nggak minta tolong Mbak Win Juwita? Wajib dong, wajib itu. Mbak Win. Menyampaikan sedikit saja. Silakan. Silakan. Halo, apakah mendengar? Sudah di WhatsApp ya, Mbak Win ya? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, karena waktu kita juga udah nggak banyak ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Satu lagi saja pertanyaan tertulis. Ini dari Irfan. Oke, dari Irfan nih Mas Fai. Izin tanya bagaimana keterkaitan sejarah dengan filsafat, khususnya filsafat manusia plus ekonomi politik. Berhubung pelaku sejarah tentu manusia dan ada polanya yang berulang. Silakan Mas. Mohon maaf, saya hilang sebentar tadi. Apa pertanyaan? Baik. Saya ulang lagi dari Irfan. Izin tanya bagaimana keterkaitan sejarah dengan filsafat, khususnya filsafat manusia plus ekonomi politik. Berhubung pelaku sejarah tentu saja manusia dan ada pola yang berulang. Demikian Mas. Oke. Nah, dalam kritik historiografi yang tadi saya sebut gitu ya, salah satu sasarannya adalah filsafat manusia itu tadi. Filsafat manusia, sebut Rousseau, Voltaire, semua orang pencerahan itu membuat kayak semacam rumusan. Ini loh manusia itu, ya. Dan dari pernyataan filosofis itulah kemudian dibuat narasi sejarah. Ya. Ini proses kerja yang terbalik. Gitu ya. Semestinya dia mengandalkan studi empirik terhadap temuan-temuan yang ada di lapangan untuk bisa merumuskan manusia itu sebetulnya apa. Dan ada kecenderungan yang cukup kuat gitu untuk menghindari rumusan yang sifatnya abstrak dan umum ya mengenai esensi manusia, karena kalau itu kemudian diterapkan di dalam studi yang sifatnya empirik, hampir selalu hasilnya jelek. Ya, karena sudah di pre-conceived gitu ya, sudah ada prakonsepsi tentang apa itu manusia gitu sebelum dia bisa memahami itu. Apalagi kalau kita masuk sekarang, ya, bahkan kategori-kategori yang kita gunakan dulu yang sifatnya biologis seperti sapiens,
ya itu kan kreasi dari abad Linus abad berapa 18 ya. Dia membuat kategori yang namanya Homo erectus, dan Homo sapiens gitu, si Homo yang bijak ini gitu ya. Nah, sementara gitu kita melihat ya studi-studi genomik ya tentang gen dan persebarannya itu memperlihatkan saling hubungan di antara itu ya. Jadi ada residu sisa-sisa katakanlah Denisovan, semua yang sapiens dalam kategori itu bercampur sehingga sekarang dibuat satu kategori yang lebih umum sifatnya yang namanya tuh anatomically modern humans gitu ya. Jadi orang modern secara anatomik ya, tapi pengertian seperti sapiens dan segala macam ini pelan-pelan ya orang mulai juga lebih hati-hati menggunakannya gitu. Sama halnya dengan filsafat manusia gitu ya. Ketika kita menganggap manusia itu pada dasarnya begini gitu ya, kemudian kita terapkan dia di dalam sejarah, selalu timbul kesulitan. Masalah dengan ekonomi politik sangat membantu untuk keluar dari filsafat manusia itu dengan Marx dan seterusnya. Tetapi problemnya juga ada banyak hal yang tidak dipertimbangkan karena fokus dia adalah kritik terhadap kapitalisme sebagai sebuah sistem. Ya. Sementara sekarang dunia kita hubungan manusia dengan alam tiba-tiba mengemuka, ya masalah Holocene yang tidak terpikir oleh para ekonom politik di abad 19, mereka nggak berpikir tentang Holocene dan seterusnya gitu. Sekarang menjadi isu karena perubahan iklim. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah planet ini, ya iklim kita dipengaruhi oleh manusia, ya bukan perubahan-perubahan yang sifatnya natural. Ya, jadi concern baru yang terjadi di dalam 20-30 tahun terakhir ini membuat banyak sekali pendekatan lama ini kehilangan dayanya gitu untuk menjelaskan apalagi membimbing kita ke masa depan yang lebih baik gitu. Itu sebabnya gitu ya kita membuat kayak semacam kritik yang lebih jauh ya, ada dorongan untuk lebih memahami dan jangan lupa temuan-temuan saintifik yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya terkait dengan biologi, genetika, studi tentang otak ya jauh melampaui pengetahuan kita dari 50 tahun yang lalu ya. Saya kebetulan tidak linear, saya sejarah tapi kemudian belajar kajian budaya. Cultural studies ini sangat terkenal dengan teori Prancis yang begitu rumit ya, sangat analitik, semiotik dan segala macam, masuk brain studies gitu ya. Dia kemudian memberi satu pencerahan yang sama sekali berbeda gitu ya. Hal-hal yang dulu kita spekulasi berbicara tentang tanda, bicara tentang simbol dan segala macam gitu. Sekarang mendapat penjelasannya yang sifatnya sangat analytical, sangat empirical ya di dalam brain studies gitu. Jadi pertemuan dari berbagai macam disiplin dalam 30 tahun terakhir ini juga membuat saya kira ya membuat kita patut ya untuk mengupgrade peralatan metodologis kita, peralatan analitik kita gitu ya untuk memahami masa lalu. Oke, baik, terima kasih Mas Fai. Sekali lagi saya mau mengundang Mbak Win, mungkin sudah bisa hadir bersama kita. Sudah Mbak, maaf tadi terima telepon sedikit. Terima kasih kehadirannya. Bisa diulang sumbangan pikirannya. Iya, boleh. Selamat sore Mas Fai. Apa kabar? Sehat-sehat selalu? Halo, apa kabar Bu? Sehat. Terima kasih Mbak Win. Ini karena beliau Ibu Win Juwita Ramlani dari Ikatan Arkeologi Indonesia ya Bu Win ya. Dan ini sangat dekat dari tadi kita pembicaraan kita memang terkait dengan bidang ilmu lain, utamanya juga dengan arkeologi. Jadi mohon mungkin bisa saran atau ada masukan pendapat dari Bu Win tentang ini tadi kolaborasi di antara ilmu supaya relevan dengan kehidupan sekarang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Betul, kolaborasi dengan ilmu lain itu perlu ya. Apalagi arkeologi itu kan startnya penelitiannya itu adalah dari peninggalan masa lalu yang bersifat kebendaan. Dan terbukti kita itu kehilangan banyak sekali rekaman atau dokumen kalau tadi Pak Fai katakan dalam bentuk tulisan. Seperti kita tahu, kita mulai mengenal tulisan itu dianggap oleh kita itu sejak abad keempat ya, prasasti paling tua gitu. Padahal sebetulnya kita yakin bahwa sebelum itu tentu sudah ada tulisan-tulisan. Apalagi kita tahu bahwa kebudayaan
yang sampai sekarang dianggap sebagai prasejarah saja, sebetulnya kan sudah punya jaringan yang begitu luas. Jadi mustahil orang yang sudah bisa berbicara, ya seperti dulu analisisnya Pak Yaakob bahwa manusia yang tertua di Indonesia itu sudah bertutur gitu. Artinya ada kesempatan untuk menuliskan apa yang dia lisankan gitu. Jadi saya kira ini memang kita masih kehilangan. Sedikit tentang arkeologi. Arkeologi itu punya 3 dimensi komponen perhatian, ya. Yang pertama itu adalah ini tentu tentang masa lalu, terkait juga dengan metode penelitian. Itu form. Form itu artinya bentuk kebudayaan yang dipelajari. Kemudian time dan space. Sejarah sangat terkait dengan waktu. Dan disitulah kelemahan ilmu arkeologi kita, karena kita belum bisa memetakan dari barat sampai ke timur itu kronologi yang tepat. Kronologinya yang tepat. Bentuknya mungkin sudah kita peroleh. Space-nya kita sudah peroleh. Tapi hubungan secara kewaktuan itu belum ada. Kenapa? Karena terus terang ini juga curhat sama Pak Fai. Karena kita arkeologi saja tidak punya yang namanya laboratorium untuk kewaktuan tadi. Padahal ini adalah sebuah teknologi yang absolut. Kalau kita gabungkan dengan kepentingan teknologi terhadap perkembangan keilmuan, ya, seperti C14. Kita selalu mengirim ke Prancis misalnya, Amerika, atau ke lab Batam gitu ya. Batam yang kita sendiri tidak punya. Padahal nggak mahal, Pak. Saya pernah tanya sama ahli C14 pada suatu ketika ada pertemuan para arkeolog itu, ada yang cuma 4 miliar. Untuk negara 4 miliar itu kan murah sekali. Murah sekali. Jadi bayangkan kalau kita punya mesin itu sendiri, kita punya lab-nya, kita punya ahlinya untuk mengoperasionalkannya. Seluruh temuan di Indonesia itu tinggal dimasukkan ke lab tersebut, kemudian kita plot. Maka kita akan memperoleh suatu peta kronologi bentuk kebudayaan yang sudah kita bisa tafsirkan itu dari mana sih asalnya. Dari zaman apa asalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya juga sempat mendengar bahwa seolah-olah kita ini asik dengan sejarah Indonesia sendiri, gitu ya. Dan ini barangkali saya setuju. Tadi pertanyaan Mbak moderator ya, bahwa harus ada peninjauan kembali mengenai kurikulum. Dulu waktu saya masih mahasiswa, itu ada arkeologi Asia Tenggara, arkeologi Asia Selatan, ya, arkeologi atau malah sejarah dunia masuk ke dalam arkeologi sebagai mata kuliah yang wajib. Sekarang itu kita memang asik sendiri. Jadi saya kira ini juga pesan untuk kawan-kawan di UI. Saya sudah pensiun kebetulan. Barangkali kita bisa mulai lagi seperti orang-orang tua dulu kita itu, bahwa arkeologi kita itu dibawa ke jaringan yang lebih luas. Meskipun sekarang sudah dimulai oleh Mas Wai ya, dengan adanya jalur rempah, itu kan salah satu upaya bagaimana kita mengaitkan kebesaran bangsa kita yang sudah kita ketahui punya hubungan dagang sejak abad keempat, dimulai dari Sumatera Utara itu dengan dunia Timur Tengah dan lain-lain itu melalui rempah gitu ya. Itu salah satu cara saya kira untuk menempatkan sejarah Indonesia itu dalam tatanan dunia. Dan memang seperti kita tahu bahwa sejarah yang memang sekarang ada, sejarah dunia itu adalah disusun oleh orang-orang Barat, ya, tentu saja untuk kepentingan mereka. Saatnya memang kita mulai mengubah cara penelitian kita begitu, dan mulai meningkatkan kualitas. Mumpung ini penelitian arkeologi ada di BRIN, barangkali saya kira ini juga salah satu harapan bagaimana kita harus menggandeng teknologi atau ilmu lain itu untuk melengkapi interpretasi arkeologi yang sekarang ini memang masih belum lengkap ya. Dari barat ke timur itu belum lengkap. Demikian Pak Fai dan
Pak moderator. Terima kasih. Terima kasih saya disuruh ikut bicara. Padahal tadinya cuma ingin menimba ilmu dari Pak Fai ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Win. Terima kasih Mbak Win. Oh ini Mbak Win ini asesor saya nih di Kabupaten Bogor. Iya. Baik ya, menarik banget. Rupanya sependapat nih antara arkeologi dan juga sejarah tadi tentang kolaborasi. Mungkin sebenarnya masih ada satu yang menarik, tapi sebenarnya kita tinggal 5 menit lagi seharusnya waktunya. Tapi boleh ya kalau kita bisa mengundang satu lagi, mudah-mudahan peserta juga masih mau menunggu, masih ngaret dikit kita, lebih sedikit. Ada Ibu Ninu Kleden soalnya di sini, saya tadi mungkin kita bisa coba masuk mendapatkan masukan dari antropologi. Silakan Ibu Ninu. Ibu Ninu mungkin kalau masih menyimak dan bisa bergabung biar lengkap nih. Adakah? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu ya. Masih ada satu lagi sih Mas pertanyaan dan ini menarik sebenarnya. Mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Silakan. Oke, baik. Pertanyaannya dari Mas Taufik Ahmad. Izin bertanya, pendekatan lintas disiplin tentu akan membawa dampak pada fleksibilitas metode. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan pandangan lintas disiplin yang berbeda? Bagaimana membangun semacam perlintasan atau jembatan antar disiplin tersebut? Ya, Mas, menarik ini, Mas. Luar biasa, penting. Betul banget ya. Itu yang sebetulnya kita tuju justru adalah jembatan dan perlintasan itu tadi, gitu ya. Dan sekarang saya kira bekal kita untuk membangun jembatan itu sudah mencukupi. Ya, perhatian terhadap misalnya katakanlah di bidang sejarah ya, terhadap sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah lingkungan, bahkan environmental history itu sudah bertumbuhan ya, sudah mulai banyak ya, dan kita mulai memegang sumber-sumber yang mungkin semula atau sebelumnya kurang mendapat perhatian gitu ya. Sebaliknya ada kesadaran cukup kuat ya, termasuk misalnya di kalangan orang-orang yang belajar ilmu alam tentang pentingnya kebudayaan dan sejarah gitu. Ini saya kasih contoh. Ini dibikin oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kehutanan. Ini tentang biosphere reserve kita ya. Dan di sini bukan hanya berbicara mengenai alam gitu ya, tetapi juga bagaimana masyarakat dari waktu ke waktu ya dalam sepanjang sejarahnya itu merespons keragaman hayati kita gitu dalam berbagai bentuk yang tercermin dalam arsitektur, dalam berbagai macam hal gitu ya. Jadi gerak yang kita harapkan ya menuju percakapan di antara berbagai bidang ilmu ini sekarang menguat gitu ya. Hanya saja pertanyaannya atau tantangannya tadi adalah bagaimana membuat ini lebih stabil ya. Ya, bukan hanya insidental gitu ya, ketemu kebetulan di dalam satu acara kemudian tetapi bisa memproduksi pengetahuan dengan metode kolaborasi ini dengan baik gitu. Nah, ini saya kasih kabar ya bahwa sekarang kita punya yang namanya dana abadi kebudayaan. Nah, dana abadi kebudayaan itu salah satu elemennya adalah riset, dan tentu ya ini saya sebagai yang ngurusin dana abadi, jadi itu sangat ingin melihat ya usulan-usulan seperti ini, lintas disiplin untuk memahami masa lalu atau kebudayaan kita hari ini lebih baik gitu. Dan itu yang akan didorong gitu ya. Jadi kita ingin lihat kolaborasi di antara berbagai macam bidang disiplin ilmu. Dan ya sangat berharap ya mungkin dari forum ini juga ada yang tertarik ya untuk kemudian mengembangkan ya diskusi kita menjadi rencana studi atau semacam itu ke depan. Baik, ya terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 5. Sekali lagi mungkin saya bisa mengundang Profesor Ibu Ninu kalau memang bersedia, Ibu. Halo. Halo. Ya maaf tadi saya tinggal sebentar. Sebentar rupanya dipanggil.
Siap. Aduh, senang sekali Ibu Prof bisa Saya bukan Prof. Oh, Saya pensiunan nenek-nenek, denger Mas ngomong senang. aduh. Nggak ngapa-ngapain. Kenapa sih? Apa yang sebetulnya diminta dari saya? Maaf, betul saya tinggal tadi sebentar. Iya. Senang sekali Bu Ninu bisa bergabung bersama kami. Tadi udah sempat lihat-lihat di partisipan, oh ternyata ada Bu Ninu dan tadi Bu Win sudah menyampaikan bagaimana arkeologi ya. Oh iya, saya masih sama kolaborasi iya. Mungkin mohon masukan dari Bu Ninu untuk antropologinya Bu, punten. Selamat sore Bu Win. Ya, saya merasa bahwa memang di dalam antropologi sejarah itu sangat penting. Itu yang saya sendiri sangat merasa kami kurang mengerjakannya, ya. Karena kalau tapi antropologi melihat kekinian itu tidak bisa ya cuman sekarang aja gitu ya, kalau kita tidak melihat dari latar belakang. Nah, saya tidak bicara jauh-jauh, tapi dari pengalaman di sekitar penelitian saya saja ya. Katakanlah itu seni Dodengo, ya. Dodengo mungkin udah pada kenal ya, itu di Halmahera dan dia ditarik bukan itu martil ya, berantem gitu deh ya sepertinya ya. Nah, itu kan seni seperti itu tidak hanya kita bisa lihat begitu saja, tapi yang tadi Mas Fai katakan juga kita harus lihat di belakangnya ada apa itu. Nah, hal seperti itu sepertinya bagus saja ya. Habis Lebaran orang pada main itu terus sampai 2 hari lihat siapa yang kalah, siapa yang menang. Tapi bukan hanya itu sebetulnya. Di belakang itu sejarah memainkan peranan penting. Nah, ini yang orang sering tidak lihat. Itu yang saya betul-betul merasa sayang bahwa banyak sekali dari kita antropolog memang lihatnya momen, fakta saat ini saja. Nah, dari kejadian sejarah itu sebetulnya yang saya lihat ya dari penelitian saya itu bukan sejarah dalam arti sejarah tertulis saja, tapi justru sejarah lisan. Karena misalnya di dalam Dodengo itu sejarah lisan mereka menceritakan itu orangnya, pelakunya masih ada. Yang diceritakan kalau tidak, jadi ini tentang peristiwa apa itu waktu pembunuhan massal itu. Jadi banyak di daerah situ, jadi orang banyak yang kehilangan keluarga, jadi ada rasa sedih, seluruh kampung ada, pokoknya kita masuk kampung Gamkonora itu, tidak sedikit orang yang jalan mukanya kosong gitu. Nah, itu juga akibat dari peristiwa-peristiwa seperti itu, yang momen ekspresinya dimunculkan di dalam Dodengo, ya. Nah, jadi ya saya juga hanya cuman dengan penelitian yang saya lihat bahwa Dodengo bukan hanya Dodengo, tetapi sebetulnya ini adalah ekspresi dari perasaan-perasaan masa lampau. Jadi musuhan, berantem, keluarga mati antara Kristen dengan Islam, tetapi ini semua kelihatannya sudah dimaafkan di dalam Dodengo. Nah, jadi maksud saya memang sejarah, apalagi sejarah lisan ya. Jadi antara sejarah lisan dan sejarah, kalau orang bicara sejarah tentu mungkin itu yang tertulis ya. Tapi ini sejarah lisan itu ya, jangan kita bicara objektif dan tidak objektif. Tetapi saya sendiri lebih senang dengan sejarah lisan yang kita dengar orang-orang sendiri cerita perasaan, dan itu semua terungkap dan itu bisa menunjukkan ke masa depan. Karena damai, tidak damai, musuhan, orang tidak suka, ini yang terekspresi di dalam satu pertunjukan misalnya. Nah, itu mempunyai latar belakang sejarah yang hebat sekali. Jadi kemudian mungkin itu saja yang saya rasakan bahwa sejarah itu, terutama sejarah lisan, untuk saya ya, jangan bilang antropolog deh, ngeri juga nanti dimarahin. Itu sangat penting gitu ya. Itu aja sementara. Terima kasih, maaf ya tadi jalan-jalan. Terima kasih banyak Bu Nini. Wah, lengkap banget ini ya hari ini
perbincangan kita. Mas Fai, mungkin karena sudah jam 5, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang udah tadi scroll, aku belum udah sempat scroll, masih ada yang mohon maaf jadinya tidak bisa semuanya dibacakan karena memang sudah jam 5 nih, ibu-ibu udah mulai sibuk di dapur mau mulai takjilan ya. Mas, buka. Iya, menjelang buka. Mas, mungkin ada kata penutup dari Mas Fai sebelum kita tutup acara ini. Oke, ya pertama tentu terima kasih sekali ya undangannya. Mungkin kalau saya mau usul aja untuk berikut, kita sekarang kan bicara tentang metode bagaimana kita memahami masa lalu ya. Yang nggak kalah pentingnya adalah pengetahuan itu kita sampaikan dengan cara seperti apa. Okay. Ya, tulisan akademik adalah satu bentuk ya, tapi masih banyak sekali kemungkinan lain, film dokumenter, karya sastra dan seterusnya. Jadi mungkin kalau ke depan ada pembicaraan mengenai itu pasti akan seru ya, dan menambahlah wawasan kita tentang bagaimana meneruskan pengetahuan dari generasi ke generasi dengan cara-cara kreatif. Itu dari saya, Mbak Diana. Baik, Mas. Insya Allah ini menarik sih. Insya Allah kita akan agendakan ya kegiatan-kegiatan berikutnya dengan kolaborasi dengan film dan sebagainya. Baik, sedikit rangkuman dari saya dari hasil paparan, pembicaraan, diskusi dengan Mas Fai dan Bapak Ibu, kakak-kakak senior dan adik-adik semua yang hadir di hari ini, bahwa perkembangan dunia kontemporer saat ini seperti krisis iklim, pandemi, government, situasi geopolitik dan sebagainya telah memberikan tantangan bagi kajian ilmu sejarah saat ini. Oleh karena itu kita sama-sama di sini pada akhirnya mulai terbuka gitu dan semakin menyadari bahwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan meski melakukan kolaborasi dengan bidang ilmu-ilmu lain. Hal ini sekaligus menyadarkan menyuarakan sejarah bagi kelompok masyarakat yang mungkin tidak memiliki dokumen seperti itu ya. Kira-kira begitu ya, demikian Mas, mohon izin. Baik, karena sudah jam 5:05. Menarik sekali hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Fai, Mbak Win, Ibu Ninu, semua hadirin dalam jaringan yang sudah menyempatkan waktu dan antusias untuk bergabung dalam kegiatan Party History di sesi pertama rangkaian kegiatan ini. Jangan lupa untuk ikut bergabung lagi di hari Rabu tanggal 5 April, ada Mas Andi Ahdian nanti yang akan memberikan paparannya tentang satu paradigma baru juga tentang ilmu sejarah. Berikutnya nanti tanggal 8 ada Mas Purnawan, dan selanjutnya nanti akan kami sampaikan di sosmed, di sosial media jadwal-jadwalnya tersebut. Baik, saya Diana sebagai moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama melakukan kegiatan ini, dan kita akan bertemu lagi insya Allah hari Rabu, dan semoga pertemuan produktif kita hari ini dalam rangka ibadah juga tentunya ya, ibadah mencari ilmu membawa kebaikan, membawa banyak kebaikan insya Allah dan kebermanfaatan untuk kemajuan ilmu sejarah dan budaya pada umumnya. Demikian kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Fai dan seluruh hadirin yang ada di Zoom ini. Sampai ketemu hari Rabu. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Diana. Terima kasih. Andi. Mbak Win, terima kasih Mbak Win. Mbak Nino.